Nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Syaharudin Rashid MT, dengan jabatan fungsional saat ini adalah Lektor Kepala. Beliau tinggal di Makassar dan sekarang menjadi dosen, sebagai dosen dari di PNUP ya Pak ya, Teknik Negeri Ujung Pandang. Ya, betul. Beliau S1-nya ditempuh di Unhas, jurusan Teknik Mesin, kemudian S2-nya juga di Unhas Teknik Mesin, dan sampai dengan S3 juga di Unhas Teknik Mesin. Saya harus banyak belajar sama Bapak nih. Kemudian pengalaman jabatan yang pernah beliau emban, pernah bertugas sebagai sekretaris jurusan Teknik Mesin PNUP, selanjutnya juga sebagai ketua pengelola program studi D4 Teknik Manufaktur di PNUP, dan sebagai kepala unit penelitian dan pengabdian masyarakat di PNUP. Wah, benar. Abis ini saya izin nimba ilmu ya Pak. Insyaallah. Siapa? Pengalaman penelitiannya luar biasa, banyak sekali pengalaman penelitian beliau. Begitu juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat, artinya beliau adalah bukan orang yang baru dalam hal menulis karya ilmiah. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada adik-adik peserta agar semaksimal mungkin menyimak materi yang akan beliau sampaikan. Kemudian penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, kemudian pernah menjadi dosen teladan tingkat 1 Sepoliteknik Negeri Ujung Pandang, 3 kali berturut-turut, dan yang terakhir tahun 2019 kemarin menjadi wisudawan terbaik program doktor Fakultas Teknik periode 4 di Universitas Hasanuddin. Luar biasa Pak. Tanpa perlu berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Syaharudin Rashid MT untuk menyampaikan materinya. Tinjauan karya tulis ilmiah. Ya, kalau kita berbicara masalah karya tulis ilmiah, tentunya kita harus apa itu karya tulis ilmiah. Ya, menurut informasi atau yang saya searching di internet, ada beberapa jenis pengertian daripada karya tulis ilmiah. Nah, di sini dikatakan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah suatu laporan tertulis. Laporan tertulis dari hasil kegiatan ilmiah. Nah, jadi kegiatan ilmiah, di sini penekanannya adalah kegiatan ilmiah. Definisi yang lain ada yang mengatakan tulisan yang membahas sesuatu dengan cara menyelidiki, mengamati, ataupun mengumpulkan data. Jadi karya tulis ilmiah itu ya diawali tentu dari dengan menyelidiki, mengamati, ataupun mengumpulkan data. Ya, yang kita lakukan di laboratorium, yang kita lakukan di bengkel, itu adalah suatu kegiatan ilmiah. Kenapa? Karena kita menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar, di mana data-data yang kita dapatkan adalah data-data ilmiah. Ya, adapun masalah bahwa data-data itu akan berbeda, ya setiap perlakuan tentunya akan berbeda. Nah, jadi itu. Kemudian pengertian yang ketiga juga di sini dikatakan bahwa karya penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya ini sesuai dengan tujuannya ya, bahwa kita meneliti itu adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui karena memang kita punya dasar ya, kita diberi kita diberi otak untuk bisa mengamati suatu permasalahan. Nah, tentunya di sini ilmu pengetahuan ini yang tentunya berkaitan dengan teknologi, seni dan budaya. Ya, jadi kalau untuk kita di Politeknik ya tentunya kita banyak berkecimpung di bidang teknologi. Ya. Kemudian pengertian yang keempat di sini adalah menyelesaikan masalah tertentu berdasarkan landasan teori secara metode ilmiah. Ya, jadi menyelesaikan masalah ya. Jadi semuanya kalau kita menyelesaikan masalah kemudian dilandasi oleh teori-teori ya itu yang disebut dengan karya tulis ilmiah. Baik, berikutnya saya akan melangkah berikutnya. Nah, ini karya tulis ilmiah ini berdasarkan beberapa pendapat, mulai dari Bapak Eko Susilo yang mengatakan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah karangan yang didapatkan seseorang dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang tertentu.
Nah, jadi setiap orang memiliki keahlian tertentu ya, jadi harus mengamati juga sesuai dengan bidangnya. Nah, jangan kita jadi kalau ada bidang di luar dari kemampuan kita ya tentunya kita harus bersinergi dengan ya, orang yang lain atau yang memiliki ilmu yang disiplin yang ilmu yang lain ya. Kemudian ada juga karya tulis menurut Bapak Broto Wijoyo, bahwa karya ilmiah ini adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta-fakta yang dibuat dengan menggunakan metode penulisan yang baik dan benar. Nah, kemudian ada menurut Bapak Heri Firman, di sini dikatakan bahwa karya ilmiah itu adalah laporan berupa tulisan yang dipublikasikan. Jadi kalau ada laporan terus tidak dipublikasikan, ya belum dianggap sebagai suatu karya ilmiah. Kenapa? Karena ya kalau kita publikasikan berarti ya kita akan mendapatkan komentar-komentar atau kita akan dikenal oleh yang membacanya bahwa ada yang menulis tentang ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, di dalam karya tulis ilmiah ini ya tentunya kita harus memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat umum. Ya, kira-kira ini ya karya ilmiah menurut Bapak Eko Susilo, Broto Wijoyo, dan Heri Firman. Kita masuk kepada tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ya, jadi tujuan daripada karya tulis ilmiah itu adalah ya kata kuncinya adalah informasi, memberikan informasi kepada halayak pembaca ya terkait suatu masalah beserta jawabannya. Jadi kalau masalah saja terus tidak ada jawabannya itu masih belum dianggap sebagai suatu karya tulis ilmiah ya. Jadi itu. Kemudian karya ilmiah juga digunakan membuktikan kebenaran suatu fakta. Jadi karya ilmiah itu ya karena kita ini hidup di dunia ini ya ada lihat, jadi ada fakta-fakta yang kita lihat, di mana fakta-fakta itu ya ada yang bisa kita katakan benar, ada yang kita katakan salah, ya. Ya. Nah, penjabaran dari tujuan karya tulis ilmiah ini ya di sini bisa dikatakan sebagai sarana untuk melatih ya dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan secara ilmiah dan secara sistematis ya. Kemudian menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Jadi kita kuliah, kita sekolah, ya tentunya kita akan berkecimpung ke dalam satu dunia ilmiah ya. Kemudian melatih kita, apakah siswa dan mahasiswa itu agar menjadi penghasil atau produsen pemikir. Jadi ya tulisan-tulisan itu ya umumnya ya dihasilkan dari orang-orang yang berpendidikan ya. Nah, kemudian ya di sini juga sebagai wahana dalam mentransformasikan pengetahuan. Jadi dengan adanya karya tulis ini ya kita bisa men-share kepada orang lain dan orang lain bisa melihat dan bisa dijadikan sebagai bahan-bahan referensi ya. Kemudian berikutnya adalah dengan karya tulis ilmiah ini kita bisa membuktikan potensi dan wawasan ilmiah seseorang ya. Jadi dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah ya. Jadi itu aduhnya. Kemudian melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Ya, jadi kalau kita praktik di laboratorium, kemudian kita membuat laporan itu sudah merupakan dasar-dasar dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Kemudian kita bisa terlatih dalam mengembangkan keterampilan membaca efektif. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kita orang Indonesia itu umumnya malas membaca ya, malas membaca. Ya, sehingga kenapa? Karena kita melihat dari ketebalan buku saja sudah tidak berminat ya. Jadi di sini kalau kita melakukan penelitian, kita berusaha untuk mencari sumber-sumber ilmiah ya, sumber-sumber yang ilmiah. Nah, dengan demikian kita akan terlatih di dalam membaca secara efektif. Nah, misalnya kita menemukan suatu artikel, ya bagaimana membaca efektifnya ya cukup kita membaca abstraknya saja. Karena di dalam abstrak itu akan terlihat tujuan daripada penulisan, bagaimana metode dilaksanakan dan hasilnya bagaimana. Nah, jadi itu.
kalau kita berkecimpung di dalam karya tulis ini. Kemudian melatih kemampuan untuk menggabungkan beberapa sumber data dari sumber bacaan. Jadi dalam kalau kita ingin menulis karya tulis ilmiah, setidaknya kita harus mengumpulkan dulu data-data berupa artikel-artikel, laporan tugas akhir, laporan skripsi, ya. Nah, tetapi kata kuncinya tadi itu ya kalau kita ingin cepat mendapatkan ide-ide dari suatu tulisan itu ya cukup kita membaca abstraknya saja. Kemudian berikutnya adalah menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuat, ya. Kemudian hasil karya ilmiah itu bisa dijadikan sebagai acuan atau penelitian pendahuluan bagi penelitian selanjutnya. Jadi dalam proses penelitian itu kita tidak mengatakan bahwa saya ini yang istilahnya yang paling pertama, tetapi pasti ada yang telah meneliti sebelum-sebelumnya, dan itu bisa menjadi bahan untuk memperkuat satu tulisan bahwa sebelumnya ada begini, kemudian kita akan melanjutkan penelitian ini dengan metode yang lain, yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang baru. Nah, jadi di dalam menulis itu ya memang ada juga yang sekedar membandingkan dari hasil-hasil tulisan yang sudah ada, itu tidak salah. Ya, jadi beberapa tulisan kita gabungkan dan kita membuat suatu perbandingan-perbandingan, dan dari perbandingan kita membuat suatu simpulan-simpulan, dan itu sudah bisa dianggap suatu tulisan yang baru. Berikutnya kita akan lihat jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ini dasar saja ya, bahwa yang pertama itu ada namanya laporan penelitian. Nah, di mana laporan penelitian ini ya adalah karya ilmiah hasil penelitian dalam makalah ya. Jadi makalah itu adalah karya ilmiah tentang masalah dengan penyelesaiannya berdasarkan berbagai macam data di lapangan ya. Jadi makalah membahas suatu topik tertentu dengan data yang bersifat empiris ya, jadi langsung dan objektif. Objektif artinya tidak melibatkan suatu keinginan tertentu. Misalnya kita menginginkan A tapi hasilnya B, ya itu tidak boleh kita paksakan ya. Jadi harus objektif. Kemudian makalah itu bisa disajikan dalam bentuk laporan tertulis atau dipresentasikan pada halayak ya. Berikutnya jenis karya tulis yang lain adalah artikel ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat artikel ini ya ada artikel biasa, ada artikel. Jadi sebenarnya dari laporan penelitian itu kita bisa menghasilkan beberapa artikel ya. Jadi karena dalam penelitian itu kan pasti kita menggunakan banyak data. Nah, kita bisa memvariasikan beberapa data dan beberapa data itu bisa dipenggal-penggal menjadi satu artikel. Jadi dalam satu laporan penelitian bisa menghasilkan 4-5 artikel. Nah, ini berkaitan dengan laporan penelitian ya. Jadi artikel ini bisa dimasukkan ke dalam jurnal, bisa juga dalam proceeding ya. Jadi di sini dikatakan bahwa konteks ilmiah artikel adalah karya tulis yang dibuat untuk proceeding dan jurnal ya. Jadi untuk kita ini sebagai dosen misalnya ya kita butuh kum dalam bidang penelitian, salah satunya adalah proceeding dan jurnal, dan nilai kum tertinggi itu ada di salah satunya adalah jurnal dan proceeding. Kalau hanya laporan penelitian, ya laporan penelitian itu kan umumnya ya mungkin kita kumpul di lembaga, kita kumpul di jurusan, ya mungkin yang baca sedikit. Tetapi kalau kita masukkan di proceeding atau jurnal, ya siapapun bisa baca di internet ya, karena ini biasanya open access. Ya, gitu. Kemudian jenis karya tulis ilmiah yang lain adalah saya istilahkan di sini praskripsi atau laporan tugas akhir. Nah, biasanya laporan tugas akhir ini adalah
karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana diploma 3, ya, untuk sarjana diploma 3. Nah, apa ciri khasnya? Ya, yaitu tulisan tentang pendapat penulis namun diperkuat teori yang sudah ada sebelumnya, ya. Diperlukan metode ilmiah untuk menulis laporan tugas akhir juga, ya. Jadi itu yang penting. Ya, berikutnya adalah skripsi, ya. Jadi skripsi ini adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana serata 1 atau diploma 4, ya. Nah, pada skripsi terdapat tulisan tentang pendapat penulis, namun juga diperkuat oleh teori yang sudah ada sebelumnya. Ya, di sini dalam skripsi diperlukan metode ilmiah untuk menulis skripsi serta penelitian maupun observasi, ya. Kemudian ada karya ilmiah yang lain adalah tesis. Ya, tesis adalah karya ilmiah yang dibuat untuk mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar master atau magister serata 2, ya. Nah, di sini tesis ditulis oleh individu dan diutamakan untuk menemukan hal baru juga, ya. Menemukan hal baru. Walaupun masih di bawah dari tingkatan disertasi. Nah, disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor serata 3 atau S3. Nah, di sini disertasi mengutamakan orisinalitas, ya, dan harus menemukan hal yang baru. Ya, jadi di dalam bagaimana menemukan hal-hal yang baru ini sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, ya kita mengumpulkan saja beberapa tema yang sama. Nah, kita membuat resume-resume dari setiap artikel-artikel yang kita dapatkan. Kemudian dari artikel itu bisa kita membuat suatu pembedaan-pembedaan, dan dari pembedaan-pembedaan itu kita biasanya bisa menemukan celah-celah di mana yang bisa dijadikan sebagai kebaruan. Nah, itu pengalaman saya selama sekolah. Nah, di mana tingkat kesulitan dalam pembuatan disertasi ini paling tinggi, ya, dibandingkan dengan karya tulis ilmiah yang lainnya. Kenapa? Karena disertasi itu bidang penelitiannya itu sempit tetapi harus dalam, ya, sempit tetapi harus dalam. Jadi sebenarnya pengalaman saya kuliah, sebenarnya yang paling berat itu kuliah adalah S1, ya, S1 atau D3. Kenapa? Karena semua mata kuliah itu kita pelajari semua, ya, kita pelajari semua, sehingga memang kalau kita selesai di diploma 3 atau S1, ya kita akan menjadi mahasiswa sarjana juga, tetapi keilmuan kita itu masih istilahnya masih dangkal, ya. Tetapi banyak kita tahu, ya, banyak kita tahu, tetapi semuanya masih dangkal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan kita, ya tentunya kita harus melanjutkan pendidikan itu di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, berikutnya dari jenis-jenis penulisan karya ilmiah, bagaimana kita tahap-tahap penulisan karya ilmiah itu? Kita harus mulai dari bagaimana, ya? Nah, secara umum ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama itu adalah tahap prapenulisan, ya. Kemudian yang kedua adalah tahap penulisan, dan yang terakhir adalah tahap perbaikan atau editing. Nah, tahap penulisan itu, prapenulisan itu yang bagaimana? Ya, untuk tahap persiapan atau prapenulisan ini, ya pertama ya kita harus menyiapkan diri, ya. Ya, kita harus menyiapkan diri, kita harus konsentrasi. Nah, pertama adalah mengumpulkan informasi, ya. Bagaimana mengumpulkan informasi? Ya, kita bisa membaca laporan-laporan tugas akhir di perpustakaan. Ya, kalau sekarang kita tidak mau repot-repot ke perpustakaan, ya kita buka saja internet. Ya, kita buka internet. Kita buka internet, kita buka Google, ya kita bisa memasukkan kata kunci tema-tema penelitian yang kita inginkan, ya. Ya. Kemudian secara spesifik kalau untuk pelaporan penelitian, ya kita bisa masuk di Google Scholar atau Google Cendekia, ya. Itu bisa kita ini. Kalau kita inginkan informasi berupa buku, ya bisa juga kita masuk di Google Book, ya. Nah, jadi banyak website-website yang menyediakan tentang informasi ilmiah, ya.
Nah, kemudian kalau dalam bahasa Inggris kita bisa buka Science Direct, ya, di mana Science Direct itu menampilkan jurnal-jurnal ilmiah, hanya di situ semua dalam bahasa Inggris, ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak terlalu paham tentang bahasa Inggris, ya? Kita bisa dibantu dengan juga oleh Google Translate, ya. Jadi banyak cara sekarang untuk mendapatkan informasi. Mau bahasa Inggris itu bisa kita dapatkan semua dan bisa kita selesaikan masalahnya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, nah informasi ini kalau kita mengumpulkan informasi untuk mengefektifkan waktu, jangan juga terlalu banyak kita ambil, ya. Cukup 10 sampai 20 bahan referensi kita ambil, kemudian dari situ kita baru melakukan suatu proses perumusan masalah, ya. Kita rumuskan masalah apa-apa yang bisa saya angkat dari suatu penelitian. Nah, kalau kita mencari suatu topik, tentunya kita harus mencari isu-isu yang yang terkini, ya. Jadi pengalaman saya kemarin kita mengusulkan suatu proposal pengabdian pada masyarakat tentang teknologi tepat guna. Ternyata judul-judul yang diterima itu adalah yang semuanya berkaitan dengan keadaan sekarang, yaitu COVID. Ya, jadi apapun yang kita bikin, kalau kita kaitkan dengan COVID, ya penerimaannya lebih besar daripada yang lain. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian di era informasi ini, ya poin 4.0, ya itu dikaitkan semua sehingga bisa kita mendapatkan itu, ya, informasi-informasi terbaru. Kemudian setelah kita menentukan fokusnya, topik apa yang kita inginkan, baru kita mengolah informasi itu, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapi. Nah, jadi realitas yang dihadapi artinya ada suatu realitas, tetapi ada suatu keinginan juga, ya. Nah, jadi itu dasar-dasar dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, setelah itu, setelah tahapan persiapan, kita masuk kepada tahap inkubasi, yaitu ketika penulis memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan suatu masalah, ya. Jadi ini. Tapi tahap inkubasi ini sebenarnya itu sudah masuk ke dalam suatu proses penelitian sebenarnya di sini, ya. Nah, di situ. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap iluminasi, yaitu ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan yang datang seakan-akan tiba. Jadi menulis itu perlu suatu momen, ya. Jadi kadang momen-momen tertentu itu kalau ada keinginan untuk menulis itu bisa tercipta. Jadi biasanya misalnya kalau kita bisa mendengar suatu lagu, orang bisa menciptakan lagu itu karena ada suatu momen tertentu, ya. Misalnya orang patah hati, dia akan bisa menulis lagu itu, ya. Nah, jadi bagaimana kita yang dosen ini, yang siswa ini, ya biasanya nanti kalau ada tuntutan, ya, seperti misalnya tuntutan kita harus mengikuti lomba menulis karya tulis ilmiah, kemudian diwajibkan dari setiap mahasiswa, ya tentunya kita pasti kita akan berusaha, ya. Kita harus akan berusaha. Nah, ini, ya. Berikutnya yang tahap ketiga adalah tahap akhir, yaitu tahap verifikasi. Jadi kalau kita sudah menulis suatu karya ilmiah, tentunya tidak boleh juga langsung kita bahwa ini sudah selesai, tetapi kita harus periksa lagi, membaca berulang-ulang. Ada pepatah mengatakan bahwa semakin banyak kita membaca suatu tulisan kita, maka semakin pendek tulisannya, ya. Kenapa semakin pendek tulisannya? Karena dengan kita baca, kita bisa menelaah bahwa tulisan itu, oh ini tidak perlu, ini harus ditambahkan, ya. Jadi semakin banyak kita baca, ya semakin pendek suatu tulisan kalau kita sedang menulis, ya. Ada juga pepatah mengatakan semakin banyak kita membaca, bahwa ternyata kita semakin bodoh. Maksudnya apa? Ya, maksudnya bahwa oh ternyata masih banyak hal-hal yang saya tidak ketahui selama ini setelah kita membaca, ya. Kira-kira itulah gambaran tentang karya tulis ilmiah dan bagaimana kita menulis karya tulis ilmiah.